Pada malam hari ini adalah malam yang membahagiakan buat kita semua. Terutama Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Diberikan kemampuan untuk terpilih. Menjadi hamba Allah yang senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan Al-Quran. Wabil khusus pada malam hari ini, waktu Jakarta dan sekitarnya, adalah dalam rangka mentadaburi Al-Quran. Kami membuat program Malam Muhasabah dan Munajat Quran ini tentu dalam rangka membersamai hari-hari, terutama malam-malam, di malam musim pandemi seperti ini. Dan hari ini, rekor terbaru lagi terbanyak dalam penyebaran COVID di Indonesia. Yang terakhir, yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa rekor terbaru ini melebihi 4.000. Dan ini rekor tertinggi selama ada COVID di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab, apakah ini juga tertinggi sedunia? Tetapi 4.465 hari ini tercatat pada tanggal 23 September 2020. Saya cuma ingin mengingatkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Amr bin As, pandemi ini ibarat kebakaran hutan. Hanya bisa barangkali dihentikan dengan cara memutus rantai penyebaran api di antara pepohonan itu. Penyebaran boleh jadi lewat udara karena adanya daun yang terbang atau kayu yang berterbangan akibat sebuah proses gejolak atau tumbangnya pohon ke pohon lain. Tetapi selama ada jarak, maka terkurangilah proses percepatan pandemi itu. Itu yang dianjurkan oleh Amr bin As untuk mengatasi pandemi. Sehingga Amr bin As menganjurkan, naiklah kalian ke bukit-bukit ini dan turunlah kalian ke lembah-lembah itu. Karena sifat daripada pandemi ini seperti apa yang membakar. Kalau kita lihat di perumahan yang padat penduduknya dan rumahnya terbuat dari bahan yang mudah terbakar, biasanya percepatan dan korbannya juga banyak. Nah, begitulah sebetulnya pandemi ini, khususnya pandemi COVID-19 ini menyerang kita. Dan yang bermasalah dari COVID-19 adalah percepatannya. Kita tidak akan pernah menduga, dan ini sedang menjangkiti kita semua. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita? Selain protokol keimanan, bersabar di rumah, mengharapkan balasan dari Allah dengan bekerja keras dari rumah, dengan dasar mengetahui bahwa tidak ada yang menimpa musibah selain datangnya dari Allah. Inilah protokol keimanan selama di rumah, tetapi social distancing, jaga jarak ini penting sekali. Memang sangat tidak etis melarang, memfatwakan orang datang ke masjid, melarang orang mendatangi masjid, tetapi memaksakan diri untuk berkampanye menuju pilkada. Melarang masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan majelis taklim, tapi pilkada dipaksakan. Ini tentu bertentangan dengan tujuan kita dalam rangka
mengantisipasi penyebaran virus ini agar tidak lebih masif lagi. Sahabat-sahabat yang berbahagia, mari sama-sama kita kembali kepada protokol kesehatan. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga keluarga besar kita, jaga pegawai-pegawai kita, dan disiplinlah dalam memproteksi diri kita dan orang banyak, terutama di Indonesia ini. Sungguh memalukan jika pada akhirnya Indonesia yang sudah ditutup oleh 68 negara ini justru menjadi epicentrum penyebaran virus dari Indonesia ke seluruh dunia. Akibat buruknya sikap kita menghadapi pandemi ini. Sahabat yang berbahagia, dari sisi keimanan, virus itu, COVID-19 ini makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Iya, virus ini adalah makhluk Tuhan yang tunduk pada aturan-aturan Tuhannya. Terlepas bahwa ini ada sebuah konspirasi too good to be true, kalau manusia bisa sehebat itu. Karena di dunia ini pada hakikatnya ada yang lebih berkuasa dari semua yang berkuasa, dan dialah yang maha kuasa, yang maha mengendalikan, yang maha memelihara. Kalau kita sadari bahwa virus COVID-19 ini adalah makhluk di antara makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, maka dia tunduk pada perintah Allah. Seperti apa? Dia akan menyerang orang-orang yang sombong terhadap takdir ditetapkannya virus ini. Virus ini juga akan menyerang orang-orang yang lalai, orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mengindahkan kebersihan. Dan dia juga akan menyerang orang-orang yang tidak menjaga diri dari social distancing. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tunduk pada aturan-aturan Allah, sebagaimana orang-orang yang sombong, orang-orang yang malas, orang-orang yang lalai, orang-orang yang jorok, orang-orang yang tidak memelihara kebersihan lingkungan, orang-orang yang tidak memperhatikan dirinya, maka mereka akan menjadi korban, dan itu adalah azab bagi mereka. Sebaliknya, jika kita sudah memelihara diri, maka ini akan menjadi rahmat bagi kita. Jika kita sudah menjaga kebersihan, kalaupun kita kena, ini adalah rahmat untuk kita. Dan efek yang ditimbulkan atau impact-nya pasti adalah kebaikan buat kita. Sakit kita akan membawa kepada ketaatan. Bahkan wafatnya kita akan berjumpa dengan Allah di surganya kelak. Karena kita tercatat sebagai syahid atau syuhada. Sahabat-sahabat yang berbahagia, ini penting untuk kami ingatkan dari sekarang dan dari sebelum-sebelumnya sampai ke depan. Semoga kita tidak menjadi bangsa yang membahayakan bangsa lain. Semoga kita tidak menjadi muslim yang membahayakan saudara yang lain. Karena kita tidak patuh pada protokol keimanan dan protokol kesehatan. Apalagi jika kebijakan kita lebih mendahulukan keselamatan ekonomi ketimbang keselamatan kesehatan. Lebih mendahulukan keselamatan ekonomi daripada keselamatan nyawa. Allah tidak akan turunkan keberkahan bagi negeri ini. Allah tidak akan bukakan pintu-pintu ekonomi untuk negeri ini. Jika kita selalu bersikap musyrik karena lebih mendahulukan harta, karena kita musyrik mendahulukan akal dan kepentingan materi kita, ketimbang melihat peristiwa ini sebagai takdir, dan di balik takdir ini ada hikmah yang harusnya kita ambil, yaitu
taat kepada Allah, taat kepada aturan Allah, dan taat kepada protokol keimanan, taat pula pada protokol kesehatan.